Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudra Septia Rohimah dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Selamat menyaksikan. Sejarah akuntansi. Akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi dan kegiatan bisnis. Diawali dengan pencatatan sederhana. Akuntansi mulai diterapkan dalam setiap kegiatan bisnis, mulai suatu organisasi. Hal ini telah dilakukan di Babilonia pada tahun 3600 sebelum Masehi. Kemudian dilakukan di Mesir dan Yunani. Perkembangan akuntansi diperkenalkan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494 dalam buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Materi akuntansi disajikan dalam bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris, yang di dalamnya dikenalkan dengan sistem pembukuan berpasangan. Pengertian akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa dunia usaha atau the language of business. Dari segi bahasa, akuntansi berasal dari to account yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan sehingga menjadi accounting atau perkiraan atau rekening. Definisi akuntansi dapat dirumuskan melalui dua sudut pandang, yaitu 1. Definisi akuntansi secara resmi yang diterbitkan oleh APB. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi, serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang signifikan atau bermakna dan dalam bentuk satuan uang. Yang kedua, American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasikan, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas. Pemakai informasi akuntansi. 1. Pemakai informasi akuntansi internal. Yang pertama, manajemen dan pemilik. Yang kedua, pemakai informasi akuntansi eksternal. Yang pertama, karyawan. 2. Pelanggan. 3. Pemerintah dan masyarakat. Kegunaan akuntansi. 1. Karyawan. Karyawan memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa atau upah yang layak. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah berkepentingan untuk membina perusahaan, menetapkan pajak, serta menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang ketiga, masyarakat. Informasi akuntansi oleh masyarakat dalam menilai perkembangan perusahaan dan aktivitasnya yang berdampak pada masyarakat, khususnya di sekitar lingkungan perusahaan. Kualitas informasi akuntansi. 1. Relevan. 2. Dapat dipahami. 3. Dapat diuji atau reliabilitas. Yang keempat, netral. Yang kelima, tepat waktu. Yang keenam, dapat disandingkan. Dan yang ketujuh, lengkap. Asumsi dan prinsip dasar akuntansi. 1. Asumsi dasar akuntansi. Yang A. Kesatuan usaha. Kepentingan perusahaan berbeda dengan kepentingan pemilik modal. Oleh karena itu, harus ada pemisahan kepentingan antara perusahaan dan pemilik perusahaan. Hal itu merupakan prasyarat bagi penerapan akuntansi pada perusahaan sebagai suatu badan usaha. Yang B. Kelangsungan usaha. Suatu perusahaan dianggap akan hidup terus, dengan kata lain, perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar akuntansi. A. Prinsip biaya histori. Sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi. Hal ini seringkali disebut prinsip biaya akuisisi. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya. B. Prinsip pengakuan pendapatan.
Prinsip pengakuan pendapatan adalah aliran masuk harta-harta yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. C. Prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih suatu produk. D. Prinsip konsistensi. Konsistensi tidak dimaksudkan sebagai penggantian metode, jadi masih dimungkinkan untuk mengadakan perubahan metode yang dipakai. E. Prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan lengkap adalah menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Bidang akuntansi. 1. Akuntansi keuangan. Berhubungan dengan pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua, akuntansi manajemen. Akuntansi ini khusus membantu pihak internal perusahaan dalam menentukan kebijakan. Yang ketiga, akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan khusus untuk pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan. Yang keempat, akuntansi biaya. Akuntansi yang menekankan pada analis, perencanaan, penetapan, serta pengendalian biaya produksi suatu barang. Akuntansi perpajakan. Bidang ini mengakomodasi pencatatan keuangan yang berhubungan langsung dengan pajak. Keenam, akuntansi pemeriksaan. Bidang ini mempelajari pengajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Yang ketujuh, akuntansi anggaran. Bidang ini fokus pada penguluhan rencana pengeluaran perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedelapan, akuntansi pendidikan. Akuntansi yang secara khusus memperhatikan bidang pendidikan. Profesi akuntan. 1. Akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang berprofesi sebagai auditor bebas atau independen terhadap laporan keuangan perusahaan atau yang memberikan jasanya atas dasar pembayaran tertentu dari perusahaan yang membutuhkan. 2. Akuntan swasta. Akuntan swasta adalah seorang akuntan yang bekerja di suatu perusahaan dan menjabat fungsi tertentu dalam jajaran manajemen serta bertanggung jawab atas fungsi akuntansi tertentu. Akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan negara, badan-badan pemerintah dan tugasnya mulai dari mengawasi kekayaan dan keuangan negara sampai pada pengelolaan kekayaan dan keuangan negara. Keempat, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang kegiatannya dalam bidang pendidikan akuntansi, yakni mengajar, menyusun kurikulum, melakukan penelitian, dan mengembangkan akuntansi. Etika profesi akuntan. 1. Tanggung jawab profesi. Untuk menjalankan tanggung jawab secara profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Kepentingan publik. Etika ini mewajibkan setiap anggota untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. 3. Integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mempunyai pengertian sebagai suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional, kualitas yang mendasar kepercayaan publik, dan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Objektivitas. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa yang diberikan anggota. Akun real. 1. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Akun nominal adalah sebagai inflow of asset ke dalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa